Di tengah keramaian Surya Mart Cabang Tamrin Jakarta pukul 8 malam suara Pak Budi meledak seperti petir, tangkap dia. Pria ini gay pasti dia yang mencuri uang kasir tadi malam. Andi Wijaya pria 28 tahun dengan baju polo hitam sederhana dan tas ransel kecil berdiri kaku di depan rak minuman, tangannya masih memegang botol air mineral, jantungnya berdegup kencang seolah mau keluar. Tuduhan itu bukan hanya salah tapi juga menusuk hati karena kata gay diucapkan dengan nada jijik yang sudah Andi kenal sejak kecil di rumah orang tuanya yang konservatif di Bandung. Pelanggan lain berhenti belanja, beberapa ibu-ibu menutup mulut, anak remaja mengambil ponsel merekam suasana toko yang biasanya ramai jadi sunyi, hanya suara ac dan napas kasar Pak Budi yang memegang lengan Andi erat sekali. Andi tidak melawan, dia hanya menatap mata Pak Budi yang penuh amarah dan sedikit kebingungan karena pria muda di depannya ini selama 2 minggu bekerja sebagai karyawan paruh waktu, selalu rajin membersihkan rak, membantu pelanggan, tapi ada sesuatu yang aneh, cara dia memeriksa stok barang dan catatan keuangan di belakang toko. Andi sebenarnya bukan karyawan biasa, dia adalah pemilik sebenarnya dari seluruh jaringan Surya Mart yang diwariskan ayahnya 2 tahun lalu setelah ayah meninggal. Andi baru kembali dari Singapura tempat dia mengelola bisnis dari jauh karena takut menghadapi Jakarta yang penuh kenangan pahit tentang dirinya yang gay dan ditolak keluarga besar. Dia memilih menyamar sebagai karyawan baru bernama Andi biasa untuk melihat sendiri apakah manajer-manajer seperti Pak Budi menjalankan toko dengan benar atau ada yang salah. Tapi sekarang semuanya hancur hanya karena Pak Budi melihatnya memeriksa laporan keuangan malam-malam dan mengira dia mencuri. Pak Budi berteriak lagi, "Kamu pikir aku bodoh? Sudah 2 minggu kamu bolak-balik ke belakang toko memeriksa komputer kasir. Uang 100 juta hilang kemarin malam dan kamu gay, pasti kamu pakai untuk pacar laki-lakimu." Kata-kata itu seperti tamparan. Andi merasakan pipinya panas, matanya berkaca-kaca, tapi dia menahan air mata karena di Indonesia seperti ini pria seperti dia harus kuat atau hancur. Beberapa karyawan lain datang, Ibu Siti kasir senior hanya menunduk malu. Mas Tony security sudah siap memanggil polisi. Andi tahu kalau polisi datang identitasnya akan terbongkar, tapi bukan seperti ini yang dia inginkan. Dia ingin mengungkapkan diri dengan tenang setelah membuktikan bahwa toko ini bisa lebih baik. Dalam hati Andi berpikir tentang ibunya yang diam-diam mendukung dia di Bandung tapi tak berani melawan om-om dan tante-tante yang selalu bilang laki-laki harus nikah sama perempuan supaya tidak malu keluarga. Dia juga teringat Dika, pacarnya di Singapura yang sudah 2 bulan jarang bertemu karena Andi sibuk kembali ke Indonesia. Hubungan mereka mulai goyah karena Andi takut terbuka sepenuhnya di tanah air. Toko semakin ramai, orang luar mulai berkumpul di depan pintu masuk, suara bisik-bisik, "Kasihan anak muda itu gay tapi mencuri juga ya, di Jakarta begini banyak yang seperti itu, tapi jangan sampai merusak nama toko." Andi menarik napas dalam-dalam, suaranya pelan tapi tegas, "Pak Budi, saya tidak mencuri, biarkan saya jelaskan." Tapi Pak Budi tidak mau dengar, dia sudah mengambil telepon siap panggil polisi. Waktu itu Andi sadar dia tidak bisa diam lagi, dia harus mengambil keputusan yang sudah ditunda 2 tahun. Dengan tangan gemetar Andi mengeluarkan dompet, mengambil kartu identitas dan surat kuasa dari pengacara ayahnya yang menyatakan dia pemilik sah Surya Mart seluruh cabang. "Pak, ini dokumennya, saya Andi Wijaya, pemilik Surya Mart." Suara Andi bergetar tapi jelas. Pak Budi terdiam, tangannya lemas, telepon jatuh ke lantai. Semua orang di toko membekuk. Malam itu di Surya Mart Tamrin Jakarta, sebuah tuduhan pencurian berubah menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup Andi selamanya.
Pak Budi mundur selangkah, wajahnya pucat seperti kertas. Anda pemilik. Mustahil, saya sudah kerja di sini 5 tahun tidak pernah lihat Anda. Andi mengangguk pelan, menyimpan dokumen kembali ke dompetnya. Tangannya masih gemetar tapi hatinya mulai tenang setelah rahasia terbongkar. Karyawan lain saling pandang. Ibu Siti menutup mulut. Mas Tony meletakkan borgol yang sudah siap. Pelanggan yang merekam video mulai berbisik-bisik lagi, tapi kali ini nada mereka berubah dari ejekan menjadi keheranan. Andi meminta semua tenangnya, besok pagi kita rapat di kantor pusat, sekarang toko tutup lebih awal. Pak Budi masih berdiri seperti patung, matanya penuh campuran marah, malu dan ketakutan karena selama ini dia mengira toko ini milik orang lain dan dia bisa ambil keuntungan kecil-kecilan dari laporan palsu. Andi melihat itu semua dalam satu tatapan. Dia tahu Pak Budi bukan orang jahat tapi produk dari lingkungan yang sama konseratinya. Malam itu Andi pulang ke apartemen kecil di Sudirman yang dia sewa dengan nama palsu. Dia duduk di sofa gelap menelepon Dika di Singapura. Dik, hari ini aku ketahuan semua terbongkar. Dika di seberang sana terdiam lama lalu berkata pelan, kamu baik-baik saja sayang. Aku khawatir kamu di sana sendirian menghadapi semua itu. Andi tersenyum tipis meski Dika tidak melihat. Aku baik tapi rasanya lega sekaligus takut. Besok aku harus hadapi Pak Budi dan seluruh karyawan. Mereka tahu aku gay sekarang. Dika menenangkan, kamu kuat Andi, ingat kamu sudah bangun bisnis ini dari nol setelah ayahmu pergi. Jangan biarkan prasangka mereka menghentikanmu. Percakapan itu memberi Andi kekuatan tapi juga membuatnya merenung tentang hubungannya dengan Dika yang sudah 3 tahun berjalan tapi selalu rahasia karena Dika takut keluarganya di Surabaya tahu. Keesokan paginya di kantor pusat Surya Mart, Andi duduk di kursi ayahnya yang dulu. Pak Budi masuk dengan kepala tertunduk. Mas Andi, makan saya tidak tahu. Saya dengar gosip dari karyawan lain bahwa ada orang aneh yang sering cek stok malam-malam dan saya lihat Anda dekat dengan cowok waktu itu di parkiran. Andi mengangguk mengerti Pak Budi, saya tidak marah karena tuduhan tapi karena cara Anda bicara tentang gay. Saya gay ya, dan itu bukan alasan untuk mencuri atau merusak. Saya kembali ke sini karena laporan keuangan cabang Tamrin selalu minus padahal penjualan bagus. Saya ingin tahu kenapa. Pak Budi terdiam lalu mengakui pelan ada beberapa karyawan yang curang dan dia tutup mata karena takut kehilangan pekerjaan. Andi merasa iba. Pak Budi punya istri dan 2 anak di Depok, hidupnya bergantung pada gaji ini. Kita mulai lagi Pak dari nol, saya tidak akan pecat Anda tapi kita harus perbaiki semuanya bersama. Siang itu Andi bertemu dengan tim manajemen lain. Mereka terkejut melihat pemilik muda yang selama ini hanya kirim email dari luar negeri sekarang duduk di depan mereka. Beberapa orang mulai berubah sikap, ada yang ramah, ada yang menjaga jarak karena tahu dia gay. Andi merasakan tekanan itu tapi dia memutuskan untuk tidak sembunyi lagi. Sore harinya dia menelepon ibunya di Bandung. Ibu Andi sudah terbuka di Jakarta. Ibunya menangis pelan, nak hati-hati ya, di sana banyak yang tidak mengerti tapi ibu selalu dukung kamu. Malam itu Andi berjalan sendirian di Jalan Tamrin melihat lampu-lampu kota Jakarta yang sibuk. Dia merasa seperti baru lahir lagi. Perjalanan emosionalnya baru mulai dari tuduhan yang salah menjadi kesempatan untuk tumbuh. Seminggu kemudian suasana di Surya Mart Tamrin mulai berubah. Andi datang setiap hari dengan baju biasa, bukan lagi menyamar tapi sebagai pemilik yang terlibat langsung. Pak Budi bekerja lebih keras membersihkan laporan keuangan yang bermasalah. Dia sering minta maaf diam-diam kepada Andi. Mas, saya dulu salah besar. Saya dibesarkan di kampung yang bilang laki-laki gay itu dosa besar, jadi saya takut.
Andi tersenyum. Pak, kita semua punya masa lalu yang membentuk kita. Sekarang kita belajar bersama. Perlahan mereka menjadi tim yang solid. Pak Budi mengajari Andi cara mengelola karyawan sehari-hari. Andi mengajari Pak Budi cara menggunakan software akuntansi modern. Di tengah kesibukan itu Andi merasa ada kedekatan aneh dengan Pak Budi, bukan romantis tapi seperti saudara yang baru ditemukan. Suatu sore Andi menerima telepon dari Dika. Andi, aku mau ke Jakarta akhir pekan ini, kita ketemu ya, aku kangen. Andi bahagia tapi juga cemas karena Dika ingin bertemu di tempat umum dan Andi belum siap sepenuhnya terbuka di depan karyawan. Tapi dia setuju, mereka janjian di kai dekat toko. Hari Sabtu Dika datang dengan senyum lebar. Mereka berpelukan singkat di pojok kai tapi Andi merasa ada yang mengawasi. Ternyata Mas Tony security melihat dan bisik-bisik ke rekan kerja. Senin paginya gosip sudah menyebar, pemilik kita bawa pacar cowok ke kai kemarin. Andi mendengar dari Ibu Siti yang baik hati. Mas Andi, hati-hati ya, ada yang tidak suka. Andi merasa marah tapi juga lega karena rahasia sudah keluar sepenuhnya. Malam itu Andi dan Dika duduk di balkon apartemen. Andi memandang lampu Jakarta. Dik, aku capek sembunyi tapi aku takut kehilangan bisnis ini kalau keluarga besar tahu. Dika memegang tangannya. Kamu tidak sendiri, aku di sini. Mereka berbicara panjang tentang masa depan, tentang mungkin membuka cabang baru di Bali, tempat lebih terbuka. Andi merasa tumbuh. Dia mulai berani mengirim foto bersama Dika ke grup keluarga kecilnya. Ibunya balas dengan hati emoji. Tapi dari om-om di Bandung mulai ada telepon marah. Andi, kamu malu-maluin keluarga. Andi menjawab tegas, om, ini hidup saya bahagia. Konflik internalnya semakin dalam tapi juga semakin kuat. Di toko Pak Budi mulai membela Andi ketika ada karyawan yang bergosip, Mas Andi baik orangnya, dia yang bayar gaji kita, jangan suka-suka. Kedekatan Andi dan Pak Budi semakin dalam. Mereka sering makan malam bersama membahas bisnis dan hidup. Andi belajar bahwa Pak Budi punya anak laki-laki remaja yang mulai bertanya tentang orientasi seksual dan Pak Budi bingung bagaimana menjawab. Itu menjadi momen refleksi bagi keduanya. Perjalanan Andi dari korban tuduhan menjadi pemimpin yang penuh empati semakin jelas. Tekanan mulai datang dari keluarga besar Andi di Bandung. Om-omnya mengadakan pertemuan keluarga. Ya ideo child, Andi, kamu harus pulang nikah dengan anak Pak Haji, tetangga kita ini sudah memalukan. Andi duduk di depan laptop dengan Dika di sampingnya. Diam-diam, om, saya tidak bisa, saya sudah punya orang yang saya cintai. Suasana meledak. Om-om marah. Ibu Andi menangis tapi diam. Setelah cal Andi merasa hancur, dia berjalan ke balkon. Dika memeluknya dari belakang. Kita hadapi bersama. Di toko krisis lain muncul karyawan senior yang iri dengan posisi Pak Budi. Mulai sebarkan rumor bahwa Andi menggunakan Pak Budi untuk tutupi pencurian sebenarnya. Pak Budi marah besar, hampir berkelahi. Andi harus menengahi, kita buktikan dengan hasil bukan rumor. Mereka bekerja lembur membersihkan semua laporan keuangan bulan lalu. Penjualan naik 15 berkat ide Andi tentang promo ramah keluarga. Suatu hari Andi mendapat surat dari pengacara keluarga ayahnya yang bilang ada klausul warisan jika Andi tidak menikah secara normal dalam 3 tahun maka sahamnya bisa dipindah ke sepupu. Andi shock, ini pukulan berat. Dia merasa bisnis yang dibangun ayahnya dengan susah payah sekarang terancam karena siapa dia. Pak Budi yang tahu cerita itu datang ke apartemen Andi malam-malam. Mas, saya dukung Anda sepenuhnya, saya sudah lihat Anda kerja keras, ini toko ini milik Anda. Percakapan mereka dalam sampai pagi. Andi bercerita tentang masa kecilnya di Bandung ketika dia diam-diam suka pada teman laki-laki sekolah dan dipukul ayahnya.
Pak Budi cerita tentang anaknya yang mulai bertanya, "Ayah, kenapa ada orang yang suka sama jenis?" Dan Pak Budi mulai belajar dari Andi. Hubungan mereka seperti mentor dan sahabat tumbuh kuat. Dika datang lagi ke Jakarta, mereka bertiga makan malam bersama. Pak Budi membawa istri dan anaknya. Suasana hangat tapi tegang karena anak Pak Budi bertanya langsung ke Andi, Andi, Om suka cowok ya?" Andi tersenyum jawab jujur, dia Om suka cowok dan Om bahagia. Anak itu mengangguk, "Keren Om." Momen itu menjadi titik balik. Pak Budi menangis pelan di mobil pulang. "Terima kasih Mas Andi, Anda ajari saya banyak." Tapi di luar sana rumor semakin besar. Ada artikel kecil di media online lokal, pemilik Surya Mart ternyata gay, kontroversi warisan keluarga. Andi membacanya dengan tangan gemetar, tapi Dika bilang, ini kesempatan untuk bersuara Andi." Andi mulai memikirkan untuk keluar sepenuhnya, tidak lagi sembunyi. Konflik mencapai puncak emosional tapi Andi merasa semakin dewasa. Krisis meledak ketika sepupu Andi datang ke Jakarta dengan pengacara menuntut audit penuh. "Kamu tidak layak pegang bisnis ini Andi, lihat saja kamu bawa malu keluarga." Andi berdiri di ruang rapat kantor pusat dengan Pak Budi dan timnya. "Saya sudah tingkatkan penjualan 30 dalam 2 bulan, bukti ada di laporan." Tapi sepupu tidak peduli, dia sebarkan ide lama Andi dan Dika berpelukan di Bali yang entah bagaimana bocor. Media sosial ramai, hashtag Suryamart Gayowner trending di Jakarta. Karyawan mulai gelisah, beberapa pelanggan setia berhenti datang. Andi merasa dunia runtuh, dia duduk sendirian di kantor malam hari menangis untuk pertama kalinya setelah lama. Pak Budi datang membawa kopi. "Mas, jangan menyerah, kita lawan bersama." Mereka bekerja sepanjang malam membuat pernyataan resmi. Andi akan keluar di depan kamera. "Saya Andi Wijaya, pemilik Surya Mart. Saya gay dan itu tidak mengurangi kemampuan saya memimpin bisnis ini." Video itu diupload ke akun resmi toko dan mendapat ribuan dukungan dari anak muda Indonesia. Dika terbang dari Singapura langsung ke apartemen Andi, mereka berpelukan lama. "Aku bangga sama kamu." Tapi ada pengkhianatan kecil Mas. Tony security yang iri ikut sebarkan rumor buruk ke media. Pak Budi marah besar memecatnya meski Andi minta maaf dulu. Konflik internal Andi muncul lagi, dia hampir menyerah, ingin kembali ke Singapura, tinggalkan semuanya. Dika bilang, "Pilihannya ada di tanganmu Andi, tapi aku akan ikut kemanapun." Malam itu mereka duduk di balkon. Andi memutuskan, "Ya, aku tetap di sini, aku mau ubah stigma ini dari dalam." Pak Budi mendukung penuh, dia bahkan bawa istri ke rapat keluarga Andi. "Ya Om, untuk bicara anak saya belajar banyak dari Mas Andi tentang menerima orang." Keluarga besar mulai retak, beberapa sepupu mulai mengerti. Ibu Andi semakin berani bersuara. Puncaknya terjadi saat Andi diundang wawancara di stasiun lokal. Dia duduk dengan tenang, "Saya pernah dituduh mencuri hanya karena saya gay, tapi ternyata saya pemiliknya. Prasangka itu yang mencuri kebahagiaan kita." Wawancara itu viral. Andi menerima ribuan pesan dari pemuda gay di seluruh Indonesia yang bilang, "Anda inspirasi kami." Andi merasa tugasnya baru mulai tapi beban di dada sudah ringan. Dia memutuskan untuk tetap bersama Dika secara terbuka dan mengajak Pak Budi serta keluarganya liburan ke Bali sebagai terima kasih. Perjalanan emosional penuh pengkhianatan dan pengorbanan membawa Andi ke titik di mana dia benar-benar menerima dirinya. Setelah badai reda, Surya Mart cabang Tamrin kembali ramai, bahkan lebih ramai karena banyak anak muda datang hanya untuk bertemu Andi. Pak Budi sekarang menjadi manajer utama yang dipercaya penuh. Dia sering bilang ke karyawan baru, "Di sini tidak ada diskriminasi, kita nilai orang dari kerjaannya."
Andi dan Dika memutuskan tinggal di Jakarta. Dika buka cabang kecil bisnis desainnya di Sudirman. Mereka tinggal bersama di apartemen yang sama. Suatu sore di balkon apartemen, Andi memeluk Dika dari belakang memandang matahari terbenam di atas Kiline Jakarta. "Dik, terima kasih sudah nemenin aku lewati semua ini." Dika tersenyum, "Kita sama-sama tumbuh sayang." Mereka tertawa kecil mengingat hari pertama tuduhan di toko yang kini jadi cerita lucu yang mereka bagi ke teman-teman. Pak Budi dan keluarganya datang berkunjung. Anaknya sekarang memanggil Andi Om. Andi guru hidup karena Andi sering cerita tentang pentingnya menerima diri. Ibunda Andi datang dari Bandung untuk pertama kalinya bertemu Dika. Dia memeluk Dika pelan. "Terima kasih sudah buat anak ibu bahagia." Keluarga besar masih ada yang menjauh, tapi Andi tidak peduli lagi. Dia punya keluarga baru yang dipilih sendiri. Bisnis berkembang. Andi buka cabang baru di Bali, tempat lebih terbuka dan ramah komunitas. Andi sering diundang bicara di acara komunitas di Jakarta. Dia selalu mulai cerita dengan, "Dulu saya dituduh mencuri hanya karena saya gay, tapi sekarang saya tahu cinta dan kejujuran yang membuat saya pemilik sejati." Suatu malam di pantai Bali, Andi dan Dika berjalan kaki memegang tangan tanpa takut lagi. Angin laut meniup rambut mereka. Mereka berhenti memandang laut. Andi berbisik, "Aku mencintaimu, Dik." Dika menjawab dengan ciuman lembut di pipi. Kembali ke Jakarta, Andi berdiri di depan Surya Mart Tamrin memandang pelang besar yang sekarang bertuliskan Surya Mart, milik semua yang berani menjadi diri sendiri. Pak Budi berdiri di sampingnya tersenyum, "Mas, kita berhasil." Andi mengangguk, hatinya penuh syukur. Perjalanan dari tuduhan pencurian hingga menjadi pemimpin yang menginspirasi telah mengubahnya menjadi pria yang lebih kuat, lebih manusiawi. Dia tidak lagi lari dari identitasnya. Dia peluk sepenuhnya bersama orang-orang yang mencintainya. Apakah menerima diri sendiri selalu berarti kehilangan sebagian keluarga dan teman lama, atau justru membuka pintu keluarga dan teman baru yang lebih tulus? Benar atau salah?